Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya dari kisah buku warisan, mari kita berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan meniru dari isi buku warisan tersebut. Kita masuk ke bagian berikutnya, Ajian Sriwedari. Nesa menyiram air pada ujung kepalanya hingga sekujur tubuh sebanyak 3 kali. Sebelumnya Nesa sudah melakukan beberapa tahap, termasuk puasa pati geni. Kini tahap terakhir mandi dengan air bungas taman. Sebelumnya, Nesa sudah membaca mantra Ajian Sriwedari ketika akan mengguyurkan air tersebut pada tubuhnya. Terasa dingin menelisik seluruh tubuh. Saat prosesi mandi kembang berlangsung, pikiran Nesa fokus tertuju pada Pak Bimo. Di saat yang bersamaan datang beberapa makhluk astral. Mereka merasa diundang oleh Nesa. Karena ritual sesat ini memang ada campur tangan dari makhluk dimensi lain. Nesa merasa kamar mandinya semakin pengap. Seakan-akan ruangan tersebut dipenuhi oleh entah apa. Tetapi Nesa belajar dari kegagalan yang kemarin. Meskipun suasana sudah berubah pengap, panas, dan udara telah berbau busuk, Nesa tetap melanjutkan niatnya hingga air di bak itu habis. Siapapun kalian, siapapun yang ingin membantuku, mendekatlah dan menyatulah dengan jiwa dan ragaku, ucap Nesa sebelum membuka matanya. Mendengar itu, beberapa makhluk itu pergi menghilang. Hanya tersisa satu perwujudan kuntilanak dan satu perwujudan wanita berkebaya kuning gading. Mereka saling berpandangan sebelum memasuki raga Nesa. Nesa merasa punggungnya memanas untuk beberapa saat. Lalu semuanya sudah baik-baik saja seperti semula. Kini tubuhnya merasa ringan dan kepercayaan dirinya semakin bertambah. Ia meraih handuk lalu berpakaian seperti biasa. Hari ini sebetulnya Nesa enggan ke kampus, tapi mengingat pujaannya itu dosen yang mengajar di universitas tersebut, jadi apa boleh buat. Setelah memarkirkan mobilnya, Nesa beranjak ke kantin untuk sekedar mengisi perutnya yang dari semalam tak terisi. Apalagi kemarin sempat beberapa hari puasa untuk ritualnya. Sepanjang jalan, semua mata tertuju pada Nesa. Rupanya, ajian itu berhasil ia rengkuh. Senyum puas mengembang di bibir sensual Nesa menjadi ketertarikan tertentu. Ia mendaratkan bokongnya di kursi pojokan kantin sambil sesekali mata menelusuri sekitar. Terlihat beberapa laki-laki di kantin tersebut mencuri-curi pandang ke arah Nesa. Namun, tak Nesa pedulikan. Tujuan ia melakukan ini hanyalah Pak Bimo. Saat sedang menikmati secangkir coklat hangat kesukaannya, mata Nesa menangkap sesosok tubuh atletis yang berbalut kemeja biru doker. Itu sedang mencari tempat duduk. "Pak, bangku di sini kosong," teriak Nesa dengan percaya dirinya. Mendengar ada yang memanggil, kontan Pak Bimo melirik. Untuk sejenak Pak Bimo termangu, lalu melangkahkan kakinya ke meja di mana Nesa berada. "Pagi, Pak. Apa Bapak sudah sarapan? Biar saya pesankan makanan," tawar Nesa lembut. "Tidak usah repot-repot. Saya sudah bawa bekal sendiri dari rumah," jawab Pak Bimo setenang mungkin. Bukan ia tak terpesona akan kecantikan Nesa yang tidak seperti biasanya ini. Tapi ia berusaha menjaga pandangannya untuk menjaga hati istrinya. Pak Bimo dan istri adalah pasangan yang menjunjung tinggi kesetiaan serta kejujuran.
"Sok banget ini cowok, awas aja, bapak pasti akan kutaklukan," batin Nessa. "Bapak bawa apa? Boleh aku icip gak? Ini, kalau mau silakan ambil," tawar Pak Bimo. Seketika Nessa merapatkan posisi duduknya pada Pak Bimo, lalu mulai sedikit menyendok makanan milik Pak Bimo. Padahal ini akal-akalan Nessa saja untuk lebih dekat dengan Pak Bimo. Jantung Pak Bimo terus terpacu. Entah mengapa getaran itu muncul tiba-tiba. Harum tubuh Nessa yang smooth dan fresh, serta keindahan yang dimiliki Nessa membuat benteng pertahanan Pak Bimo sedikit goyah. Tanpa mereka sadari, ada dua makhluk lain yang menggerayangi Nessa. Mereka lah yang menyalurkan energi kecantikan itu pada Nessa. Apalagi sang Nyiwedari, wanita berkebaya kuning gading dan jarik parang rusak. Perwujudan Nyiwedari adalah wanita berparas ayu khas Jawa dengan kelopak mata yang indah. Hidung tidak terlalu pesek, tidak terlalu bangir. Bibir merah delima dan sedikit tebal. Tubuh padat berisi dengan bagian depan dan belakang yang kencang. Tinggi sedang-sedang saja, berhiaskan bunga kantil yang melingkar di sanggulnya. Meskipun sederhana, namun Nyiwedari mempunyai ilmu daya pikat yang mumpuni. Inilah yang Nessa butuhkan untuk mendapatkan dosen terfavorit di kampus itu. Meskipun dengan cara yang salah, Nessa tak peduli. Menyadari sasarannya terlihat gugup, membuat Nessa semakin intens mendekatkan tubuhnya pada Pak Bimo. Sementara Pak Bimo semakin salah tingkah. Melihat jarum jam menunjukkan pukul 9 yang artinya jam kuliah Nessa akan dimulai, ia segera mengeluarkan ballpoint dan kertas, lalu menuliskan nomor ponselnya. "Pak, hubungi saya kapanpun Bapak mau." Nessa menyelipkan kertas itu ke tangan Pak Bimo. Nessa segera berlalu dan menoleh kembali dengan kerlingan mata yang menggoda pada Pak Bimo. Susah payah Pak Bimo mengatur nafas dan emosi. Sebagai laki-laki normal, tentu ia pun sebenarnya tergoda. Tapi kembali ia mengingat akan istrinya yang di rumah. Sarapan urung Pak Bimo santap. Rasa laparnya entah menguap kemana. Dimasukkannya lagi kotak makanan itu dalam tas ranselnya. Untuk sekedar informasi ya dari penulisnya, ajian seperti ini memang asli ada. Dulu waktu saya kecil, masih SD kelas 3 atau 4 lah, itu si Mbak Kakung nyuruh saya nulis ulang dari buku kuno dia ke buku sekolah saya. Seingat saya ada beberapa ajian serta tata cara yang sudah saya tulis. Lupa-lupa ingat sama mantra dan tata caranya. Makanya di cerita ini gak aku masukin mantra-mantranya. Soalnya udah lupa isi mantra. Cuma ingat judul, dan beliau berpesan untuk simpan baik-baik itu salinannya. Tapi berhubung kala itu masih bocah dan sembrono, jadi ya sekarang udah hilang, gak tahu kemana. 2 minggu setelah saya nyalin itu buku, si Mbah Kakung saya meninggal. Semua buku kuno, buku primbon, buku ramalan Jayabaya, dan ada lagi buku yang tulisannya full pakai aksara Jawa, serta beberapa batu, kujang, cincin, semua gak ada. Entah itu diambil anak-anaknya atau gimana, lupa. Ya karena itu waktu itu saya masih bocah, jadi gak tahu apa-apa.